Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengakhiri, nama saya Rian Ramadan dengan NPM 2478-2093. Oke, di sini kami dari kelompok tugas pertemuan 4 atau kuis 1 akan mempresentasikan video pemanfaatan Trello pada kasus proyek kami, kelompok kami, yaitu yang berjudul dengan Sistem Smart Gate RFID ya. Jadi sebelum kita ke praktiknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi apa sih itu Trello? Nah, Trello itu adalah sebuah aplikasi manajemen proyek yang digunakan untuk mengatur pekerjaan secara visual di dalam Trello. Nah, jadi pekerjaan itu dapat disusun dalam bentuk papan kerja atau board. Nah, kemudian dibagi menjadi beberapa tahapan menggunakan list dan setiap tugas ditulis dalam bentuk card. Nah, jadi secara sederhana Trello itu membantu kita melihat pekerjaan kelompok dengan lebih jelas. Nah, kita bisa mengetahui tugas apa saja yang harus dikerjakan dan siapa saja anggota yang bertanggung jawab dan kapan batas waktu pengerjaannya atau deadline dan sudah sampai mana progres tersebut. Nah, jadi pada tugas ini kami itu menggunakan Trello untuk mengelola proyek, yaitu proyek kita atau kelompok kami sistem Smart Gate RFID. Nah, jadi proyek ini kami bagi menjadi beberapa pekerjaan utama seperti studi literatur, perancangan hardware dan firmware, dan instalasi backend dan database, dan pengujian sistem, serta penyuntingan akhir. Nah, di dalam board Trello kami terdapat tiga halaman utama, yaitu ada to do, ada doing, dan ada done. Jadi untuk to do digunakan untuk menampung yang akan dikerjakan, dan untuk doing digunakan untuk tugas yang sedang dikerjakan, dan untuk done digunakan untuk tugas yang sudah selesai. Nah, jadi, dengan menggunakan Trello, pembagian tugas kelompok menjadi lebih rapi dan progres pekerjaan lebih mudah dipantau, dan setiap anggota dapat mengetahui bagaimana tugasnya masing-masing. Nah, untuk tampilan Trello yang harus ditampilkan ya ini ini dia untuk tampilan Trello-nya. Oke. Jadi di sini untuk nama boardnya yaitu Sistem Smart Gate RFID. Nah, di list yang terlihat di sini ya, bisa kita lihat di list ini yang dimaksud list. Di sini ada to do, doing, dan done ya. Jadi di to do ini ada semua card di bagian to do ini ya. Sini ada 5 card, yaitu yang pertama ada perancangan hardware dan firmware non-blocking, dan yang kedua ada instalasi backend dan konfigurasi database, dan selanjutnya ada pengujian sistem dan analisis statistik, dan selanjutnya yang terakhir ada pengarahan riset dan penyuntingan akhir review. review. Oke, jadi di sini kita akan sorot di sini nama port kita yaitu sistem Smart Gate RFID, dan untuk listnya di sini ada to do, doing, dan done ya. Nah, di sini untuk sorot apa namanya? Untuk cardnya di sini ada satu, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 card yang sudah kita bacakan tadi. Oke. Oke, jadi untuk membuka cardnya kita akan diperjelaskan oleh orang kelompok saya selanjutnya ya. Oke, mungkin untuk penjelasan dari saya segitu saja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Oh ya, di sini sebelum kita tutup, di sini juga terdapat nama-nama kelompok saya ya. Di sini ada yang pertama ada Randy Saputra, dan ada di sini ada Alaika Priyadi, dan di sini ada Arya Seva Putra Wijaya, dan di sini ada M Arif Farel El Jauhar Jamarjati, dan di sini ada Rian Rahmadan yaitu saya sendiri. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya di Trello ini, dan akan dijelaskan lebih dalam lagi kepada rekan kelompok saya. Oke, mungkin segitu saja. Saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ucapkan dulu terima kasih kepada rekan saya tadi telah menjelaskan tentang apa
apa itu Trello dan beberapa card yang ada di Trello ini ya. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan struktur board, list, dan card dari tampilan Trello ya. Nah, pada bagian saya ini akan board. Jadi pada board ini sebelumnya ada 3 list utama yang telah dijelaskan, yaitu to do, doing, dan done ya. Nah, tapi agar alur project manajemennya lebih rapi, kami akan menambahkan satu list lagi, yaitu review. Sini bisa kita tambahin lagi review ya, bisa kita tambahin lagi review. Gunanya buat list review ini fungsinya untuk menampung tugas yang sudah selesai dikerjakan gitu, tapi masih perlu diperiksa lagi sebelum dianggap final atau selesai dengan sepenuhnya. Jadi alurnya menjadi to do, lalu doing, lalu di sini kebalik ya, harusnya review. Bisa kita delete kah? Nah, jadi setelah itu kita bisa review. Jadi dengan struktur ini alur kerja proyek jadi lebih jelas gitu. Tugas yang belum dikerjakan berada di to do, dan tugas yang dikerjakan dipindahkan ke doing, dan tugas yang selesai tapi belum dicek akan kita pindahkan ke review, dan setelah kita cek baru kita pindahkan ke done ya. Nah, selanjutnya saya akan membuka card pertama, yaitu studi literatur dan penyusunan draft manuskrip. Nah, pada di sini dalam card ini digunakan untuk mengelola pekerjaan yang berkaitan dengan sesuai judulnya studi literatur, yaitu pencarian referensi dan penyusunan awal draft awal gitu ya. Jadi di dalam card ini kita bisa menambahkan beberapa informasi penting seperti description, member di sini ya. Nah, member bisa kita tambahkan nih, saya sendiri dan di Saputra ya. Nah, bisa kita tambahin teman-teman kelompok saya. Nah, jadi dia bisa untuk mengakses dan mengerjakan ini. Nah, selanjutnya juga ada checklist, ada member tadi udah, lalu ada label dan due date-nya atau tenggat waktunya. Lalu pertama kita akan isi bagian description. Ini udah saya isi ya, sederhana saja. Description ini fungsinya untuk menjelaskan tujuan dari card tersebut. Jadi untuk card ini descriptionnya adalah tugas ini untuk mencari referensi tentang RFID. Isi descriptionnya ini ya, kita bisa isi ini, edit, lalu kita Ctrl A. Udah saya siapkan gitu ya, kita bisa save. Jadi ini untuk menjelaskan sederhana tentang tugas tersebut. Lalu ini juga kita udah menambahkan member atau penanggung jawab tadi ya. Selanjutnya ada ditambah label, digunakan untuk kategori pada card. Untuk card ini label yang sesuai adalah dokumentasi dan riset. Bebas ya. Lalu kita tambahkan deadline-nya di date sini, jadi deadline ini penting dalam project management karena setiap tugas harus memiliki batas waktu penyelesaiannya tentunya. Karena dengan adanya tenggat waktu atau due date, anggota tim bisa tahu kapan tugas tersebut harus selesai. Jadi pada card pertama ini sudah ada description, checklist tadi belum ya, sebentar, checklist. Nah, kita tambahin dulu checklist yang isinya checklist ini adalah
digunakan untuk memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil gitu. Dengan checklist, progres pekerjaan bisa dipantau lebih mudah karena setiap langkah yang bisa kita centang ketika sudah selesai. Jadi untuk ini bisa checklist, kita isi checklist ya. Add checklist, tambahin dulu. Nah, di bawahnya ada beberapa checklist ya, kita tambahin lagi checklistnya, yaitu add. Ini adalah contoh checklist ya, jadi kita bisa lihat ada beberapa ininya, berapa persen prosesnya, dan juga selanjutnya kita tambahin lagi checklist. Nah, kita tinggal add. Udah, dan selanjutnya jadi kita udah buat checklist tadi. Jadi pada card ini udah ada description, checklist, lalu member, lalu ada dan date tadi ya. Date ini bisa kita tambahin misalnya berapa gitu due date-nya. 2359. Nah, save gitu ya. Biar ada pengingatnya di sini, jadi kelihatan di sini. Nah, jadi oke. Lalu hmm, mungkin pada bagian saya itu aja ya. Jadi pada card studi literatur dan penyusunan draft manuskrip ini jadi Trello fungsinya pada card ini membantu kita atau kelompok kami menyusun tahapan pekerjaan secara lebih jelas melalui tadi yang kita anuin, yaitu description, checklist, member, dan label juga tadi, dan ada due date-nya atau tenggat waktu. Jadi dengan begitu tugas penyusunan referensi dan draft awal dapat dipantau progresnya dengan kelompok kami dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bagian teknis mengenai perancangan hardware dan firmware oleh teman saya berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Marif Farel El Jauhar Darmajati. Jadi, pada bagian kali ini saya akan membuka chart perancangan hardware dan firmware ya, non-blocking. Yang dimana chart ini berada di list dulu karena tugas ini termasuk pekerjaan yang akan dikerjakan dalam project sistem smart gate ini ya. Smart gate RFID ini. Jadi pada chart ini saya akan mengisi bagian description agar tugas hardware dan firmware ini lebih jelas untuk anggota kelompok gitu ya. Sekarang kita masuk ke bagian ini, perancangan firmware ini ya. Baik. Nah, bagian description ini bagian description ini digunakan untuk menjelaskan isi pekerjaan secara detail gitu. Jadi anggota kelompok itu bisa memahami apa saja yang harus dikerjakan pada bagian hardware dan firmware. Nah, jadi di bagian description ini bisa kita tulis seperti ini.
Oke, jadi kurang kurang lebih isinya gini ya. Nah, terus yang saya lakukan ini, yang pertama-tama saya lakukan ini menulis bahwa chart ini digunakan untuk mengelola pekerjaan perencanaan hardware dan firmware pada project sistem SmartGate RFID ini ya. Jadi chart ini memang difokuskan pada bagian teknis, mulai dari perangkat keras sampai program yang dijalankan pada sistem. Nah, sekarang di sini saya bakal masukin bagian selanjutnya, yaitu ini. Nah, selanjutnya kan di sini saya menjelaskan bagian hardware ya. Jadi bagian hardware ini berfokus pada pemilihan komponen, perancangan rangkaian, dan pemasangan RFID reader dengan microcontroller ya. Maksudnya pada tahap ini kami kan menentukan eh, perangkat apa aja yang digunakan, bagaimana rangkaiannya, dan bagaimana RFID reader ini dihubungkan ke microcontroller ya. Nah, terus sekarang saya mau tambahin description seperti ini lagi. Ini bisa diturunin sebelum. Nah, yang dimana setelah hardware kan di sini saya menuliskan bagian firmware ya. Nah, firmware ini berfokus pada pembuatan program untuk membaca UID dari kartu RFID-nya. Nah, dari UID tersebut, sistem akan menentukan apakah akses diterima atau ditolak. Selain itu, firmware juga digunakan untuk menampilkan respon sistem gitu ya. Sekarang kita tambahin lagi search-nya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kan saya sudah menambahkan uh, penjelasannya tentang konsep non-blocking. Nah, non-blocking itu berarti program tidak berhenti hanya menunggu satu proses selesai. Dengan konsep ini, sistem tetap bisa responsif saat membaca kartu RFID, memproses data, dan menjalankan fungsi lain. Jadi sistem SmartGate RFID ini tidak mudah lambat atau tertahan saat sedang berjalan gitu. Nah, sekarang di sini kita mau masuk ke fokus pekerjaannya ya. Ini ya. Nah, jadi setelah penjelasan umum, saya di sini menambahkan bagian fokus pekerjaan ya. Bagian ini berisi daftar tahapan yang harus diselesaikan pada chart hardware dan firmware ini ya. Jadi di sini fokus pekerjaan sini saya akan menambahkan ini, menentukan komponen utama sistem dan memilih RFID reader dan microcontroller ya. Jadi tahap pertama di sini kan adalah menentukan komponen utama sistem ya. Ini dilakukan agar kami tahu perangkat apa saja yang dibutuhkan. Tahapan kedua adalah memilih RFID reader, microcontroller. Nah, RFID reader ini digunakan untuk membaca kartu, sedangkan microcontroller digunakan untuk memproses data dari RFID-nya. Sekarang kita mau tambahin lagi ini ya. Nah, tahap ketiga ini adalah membuat rancangan wiring atau rangkaian. Rancangan ini digunakan agar hubungan antar komponen lebih jelas sebelum alat dirakit ya. Tahapan keempat adalah menghubungkan RFID reader dengan microcontroller. Pada tahapan ini kami memastikan koneksi pin sudah sesuai agar perangkat dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya masuk tahap 5 dan tahap 6. Sebentar kita. Nah, oke. Jadi pada tahap kelima adalah membuat program pembacaan UID kartu RFID.
UID ini menjadi identitas dari kartu yang ditempelkan ke RFID reader gitu ya. Tahapan keenam adalah untuk membuat logika akses diterima dan ditolak. Jika UID kartu terdaftar, maka akses akan diterima. Jika kartu tidak terdaftar, maka akses akan ditolak gitu ya. Nah, lanjut kita tambahin poin lagi. Nah, di sini tahap ketujuh adalah menerapkan konsep firmware non-blocking agar sistem tetap responsif saat digunakan ya. Tahap ke-8 adalah melakukan pengujian perancangan kartu RFID. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan RFID reader dapat membaca kartu dengan benar. Tahap terakhir adalah mendokumentasikan hasil wiring dan kode program. Dokumentasi ini penting agar hasil pekerjaan teknis bisa dipahami oleh anggota lain dan bisa digunakan dalam laporan akhir. Setelah ini kita bisa klik save ya di sini. Save change mana? Nah ini save. Nah oke. Nah jadi setelah semua description selesai, sudah kita tulis semuanya ya. Saya di sini sudah klik save ya untuk menyimpan isi data chart. Dengan description ini pekerjaan pada chart perancangan hardware dan firmware non-blocking menjadi lebih jelas. Anggota kelompok lain juga bisa melihat tujuan pekerjaannya, bagian hardware, bagian firmware, konsep non-blocking, dan tahapan yang harus diselesaikan. Terus oke, mungkin sekian dari penjelasan saya dan nanti akan dilanjutkan lagi selebihnya untuk teman satu kelompok saya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, siapa itu? Baik, selanjutnya izin mengenal diri. Saya Ares Putra Wijaya dengan NPM 2478 2071. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian yang keempat, yaitu akan menjelaskan bagian backend, database, pengujian sistem, review akhir, dan simulasi progres proyek di Trello. Nah, itu pertama itu kita buka kartu instalasi backend dan konfigurasi database di sini ya. Card ini tuh digunakan untuk untuk mengatur pekerjaan pada sisi server dan penyimpanan data. Lalu pada sistem SmartGate RFID ini, backend ini berfungsi untuk menerima data dari perangkat, proses status akses, dan menyimpan riwayat akses ke dalam database. Database-nya digunakan untuk menyimpan informasi seperti UID kartu, nama pengguna, status akses, waktu akses, dan log aktivitas. Nah, di sini pada bagian description kita menjelaskan bahwa card ini itu berfokus pada pembuatan struktur database, pembuatan tabel data kartu RFID, pembuatan tabel log akses, lalu konfigurasi backend, koneksi database, dan pengujian penyimpanan data. Nanti kita akan simulasikan, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Nah, untuk di bagian checklist nanti, pada card ini itu berisi tahapan seperti menentukan kebutuhan data sistem, membuat rancangan tabel user ataupun kartu, lalu membuat tabel log akses, melakukan instalasi backend, konfigurasi, koneksi database, membuat endpoint untuk menerima data RFID, menguji input data dari perangkat, dan mendokumentasikan konfigurasi backend. Itu untuk di bagian checklist. Nah, di card ini selanjutnya ada label. Nah, label yang sesuai dalam backend ini adalah backend, database, dan software. Lalu member yang dipilih itu adalah anggota yang bertanggung jawab pada bagian backend. Due date-nya, di date sini bisa ditentuin misalnya pada tanggal sekarang 6
16 Juni 2006, sekarang 12 tapi di deadline pengumpulan 16 Juni 2026. Oke, selanjutnya kita lanjutin lagi ke pengarahan bagian pengujian sistem dan analisis statistik. CART ini digunakan untuk mengatur proses pengujian sistem, yang dimana pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem Smart Gate RFID ini berjalan sesuai dengan tujuan. Pengujiannya sendiri ini dapat mencakup pembacaan kartu RFID, akses yang diterima, akses ditolak, pengiriman data ke backend, penyimpanan data ke database, dan waktu respon sistem. Checklistnya sendiri nantinya pada card pengujian ini itu berisinya ada beberapa tahapan seperti menyiapkan skenario pengujian, menguji kartu RFID terdaftar, menguji kartu RFID tidak terdaftar, menguji respon akses diterima, menguji respon akses ditolak, menguji pengiriman data ke backend, menguji penyimpanan data ke database, mencatat waktu respon sistem, membuat tabel hasil pengujian, dan membuat analisis hasil pengujian. Nah, pada tab label ini yang digunakan pada card ini ialah testing, analisis, dan prioritas. Lalu member yang dipilih adalah anggota yang bertanggung jawab pada pengujian sistem. Lalu untuk due date-nya bisa dibuat tanggal semisal 18 Juni di sini. Lalu setelah itu kita buka card yang bagian ini. Itu pengarah riset dan penyunting akhir ataupun reviewer. Card ini digunakan untuk memproses review, revisi, dan finalisasi project. Pada tahap ini, tim itu mengecek kembali isi manuskrip seperti hasil pengujian, dokumentasi teknis, format penulisan, tabel, gambar, dan referensi. Tujuannya sendiri agar hasil akhir proyeknya itu siap dikumpulkan dan tidak ada bagian penting yang terlewat. Nah, untuk di bagian checklist nanti kita akan mengisi review akhir dapat berisi pengecekan latar belakang, tujuan proyek, metodologi, hasil pengujian, tabel, gambar, kesalahan penulisan, format citasi, revisi akhir, penyimpanan file final, dan pengumpulan project. Untuk card ini label yang sesuai ini ya, di label ini nanti kita isi akan review, dokumentasi, dan final. Membernya kita bisa mengisi itu reviewer ataupun semua anggota kelompok. Lalu untuk due date-nya ataupun deadline tanggalnya itu bisa dibuat pada tanggal 20 Juni 2026. Setelah semua card memiliki detail, kita simulasikan alur progres projectnya. Oke, di sini kita langsung saja simulasikan untuk mengisi di bagian cardnya ya, di to do. Kita di instalasi backend dan konfigurasi database. Nah, di sini description-nya kita isi. Kita isi ini ya, kita isi ini. Nah, ini kita pin dulu di sini. Nah, untuk description-nya sendiri itu ada 7. Yang pertama ada menentukan struktur database, membuat tabel data kartu RFID, membuat tabel log akses, menyiapkan backend ataupun API, menghubungkan backend dengan database, menguji penyimpanan data akses, lalu mendokumentasikan konfigurasi backend. Oke, di sini untuk checklistnya judulnya adalah tahapan backend dan database. Sini adalah judulnya tahapan backend dan database. Lalu isinya kita add ya. Nah, di sini isinya adalah ini. Isinya
Kita add. Oke, selanjutnya kita isi member. Member ini adalah anggota backend. Seperti membernya bisa semuanya. Misal di sini saya membernya, anggota backendnya, lalu kita ke label. Nah, di sini labelnya kita coba buat backend database. Ini diisi aja ya. Kita tulis di sini itu ada backend, database dan software. Backend, lalu ini database, lalu yang ini software. Kita pilih aja ya, kita pilih ini software. Save. Nah, di sini kita sudah menemukan label. Lalu kita due date-nya. Di sini ada contoh misalnya 16 Juni 2026. Kita save. Oke, di sini sudah untuk di bagian angkat instalasi backend. Selanjutnya kita ke pengujian sistem. Ini ya, sini kita coba isi deskripsinya. Itu ialah ini isinya. Nah, di sini kita rapihin dulu. Nah, di sini deskripsinya adalah menguji pembacaan kartu RFID, menguji akses diterima dan ditolak, menguji pengiriman data ke backend, menguji penyimpanan data ke database, mengukur waktu, respon sistem, menganalisis hasil pengujian, dan penyusun dokumentasi hasil uji. Nah, untuk checklistnya judulnya adalah tahapan pengujian. Di sini kita tulis tahapan pengujian. Terus kita add. Nah, di sini checklistnya ya. Lalu untuk itemnya di sini kita isi ini. Oke, sebentar, kita isi ini, yaitu menyiapkan skenario pengujian, menguji kartu RFID terdaftar, menguji kartu RFID terdaftar ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ke member. Nah, untuk membernya sendiri itu masih di anggota testing, itu saya. Lalu untuk labelnya itu ada testing. Ini testing, ini testing, terus analisis dan prioritas. Analisis dan prioritas. Kita save. Terus kita udah. Nah, kita sudah menambahkan label, lalu kita due dates-nya itu contohnya 18 Juni. Kita di hari Kamis, lalu kita save. Nah, sekarang kita coba ini tarik yang ini ke to do doing ya, lalu yang perancangan hardware juga ke doing, lalu yang dari doing ini ke review. Itu coba ini aja ya, studi literatur ini kita pindah ke review. Terus
dari review ini nanti ke done ya, ini ke done. Oke, setelahnya buat akhirnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya Trello ini bisa digunain sebagai alat bantu project management yang sederhana tetapi efektif. Nah, jadi pada proyek sistem Smart Gate RFID ini, Trello membantu mengelola pekerjaan mulai dari studi literatur, perancangan hardware dan firmware, instalasi backend dan database, pengujian sistem, sampai review akhir. Dengan menggunakan board, list, card, checklist, label member, dan due date, setiap pekerjaan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipantau oleh seluruh anggota tim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan part keempat dan kelima, yaitu pengujian sistem dan analisis statistik serta pengarah riset dan penyunting akhir. Setelah itu saya akan menampilkan simulasi akhir alur do, does, dan don. Pertama kita buka card pengujian sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap berjalan sesuai tujuan. Beberapa hal yang diuji antara lain pembacaan kartu RFID, akses terima, akses tolak, pengiriman data ke backend, penyimpanan data ke database, dan waktu respon sistem. Checklist pada card ini terdiri dari menyiapkan skenario pengujian, menguji kartu RFID terdaftar, menguji kartu RFID tidak bisa terdaftar, menguji respon akses diterima, menguji respon akses ditolak, menguji pengiriman data ke backend, menguji penyimpanan data ke database, mencatat waktu respon sistem, membuat tabel hasil pengujian, dan membuat analisis hasil pengujian. Kartu ini diberi label testing, analisis, dan prioritas, serta diberi member yang bertanggung jawab pada pengujian sistem. Berikutnya kita buka card pengarah riset dan penyuntingan akhir. Nah, ini card kelima ya. Pada tahap ini, tim mengecek kembali ke isi manuskrip hasil pengujian, dokumentasi hardware dan software, format penulisan, tabel, gambar, serta referensi. Tujuannya agar hasil akhir proyek sudah siap dikumpulkan. Checklist pada card ini berisi pengecekan latar belakang dan tujuan proyek, metodologi atau perancangan sistem, hasil pengujian, tabel dan gambar, kesalahan penulis, format citasi atau referensi, revisi akhir, penyimpanan file final, dan pengumpulan proyek. Setelah semua card dijelaskan, sekarang kita lakukan simulasi alur do, does, dan don. Pada awalnya semua tugas berada di list do. Karena semua tugas masih berupa rencana pekerjaan, ketika sebuah tugas mulai dikerjakan, card ini dipindahkan dari do ke does. Ketika sebuah card dipindahkan dari do ke does. Does karena sedang dikerjakan oleh anggota bertanggung jawab. Kita pindahkan. Simulasi berikutnya dari card perancang. Jika tugas sudah selesai, card dipindahkan dari does ke don. Artinya tugas tersebut sudah selesai dikerjakan dan siap menjadi bagian dari hasil akhir proyek. Simulasi berikutnya akan perancang. Simulasi berikutnya card perancangan hardware dan firmware blocking dipindahkan ke do ke does karena tim teknisi menentukan komponen membuat wiring dan membuat program bacaan RFID jika belum selesai sepenuhnya. Card tersebut tetap berada di does. Card instalasi backend dimulai setelah konfigurasi dan pengujian penyimpanan data selesai. Card dapat dipindahkan ke don. Dengan simulasi ini, Trello membantu kelompok melihat progres pekerjaan secara visual. Kita bisa melihat tugas mana yang belum dikerjakan, tugas mana yang sedang berjalan, dan tugas mana yang sudah selesai.
Kesimpulannya, Trello membantu membantu kelompok kami dalam mengelola proyek sistem Smart Gate RFID. Trello digunakan untuk membagi tugas, menentukan penanggung jawab, membuat checklist pekerjaan, memberi label, menentukan deadline, dan memantau progres melalui alur do, do's, dan don't. Dengan adanya Trello, koordinasi kelompok menjadi lebih mudah karena semua pekerjaan dapat dipantau dalam satu board yang sama. Ini kita akan pindahkan isi dari section card pengujian. Card ini digunakan mengelola proses pengujian sistem Smart Gate RFID. Ini akan kita pindahkan pengujian ya. Ini yang pengujian, tahap pengujian. Yang kita akan pindahkan ini kita checklist judulnya. Ini kita masuk ke tahap pengujian. Ini judulnya tahapan pengujian. Kita lihat aja checklist. Add on item. Kita masukin itemnya, isi checklistnya dengan ini. Menyiapkan description, ini tahapan review akhir. Isi checklist.
review akhir at ini checklist kapan review akhir. Coba kita hapus dulu ini. Kapan review akhir, kita add, kita tambah tahapannya. Oke, add. Di sini dia menambahkan dengan satu persatu, yaitu menyiapkan skenario pengujian, menguji kartu RFID terdaftar, menguji kartu RFID tidak terdaftar, respon akses diterima, respon ditolak, pengiriman data ke backend, penyimpanan data ke database, mencatat waktu respon sistem, membuat tabel hasil pengujian, dan membuat analisis hasil pengujian. Oke, kalau sudah, kemudian sistem analisis. Supaya jelas akhirnya. Jadi tadi kita sudah memindahkan dari doing ke, kita geser ke dot. Dan instalasinya ke dot. Kita geser. Ini tadi dulu ini di review ya. Kita label. Oke, dengan simulasi ini Trello membantu kelompok melihat progres pekerjaan secara visual. Kita bisa melihat tugas mana yang belum dikerjakan dan tugas mana yang sedang berjalan, dan tugas mana yang sudah selesai. Kesimpulannya, Trello ini membantu kelompok kami dalam mengelola proyek sistem Smart Gate RFID, dan Trello ini digunakan untuk membagi tugas, menentukan tanggung jawab, membuat checklist pekerjaan, memberi label, menentukan deadline, dan memantau progres melalui alur do-dos dan don't. Dengan adanya Trello, koordinasi kelompok menjadi lebih mudah karena semua pekerjaan dapat dipantau dalam satu board yang sama. Demikian video pemanfaatan Trello pada kasus tugas kelompok kami. Terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.